la 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 la. So high, so high, so high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid. Saya adalah presentator dari kelompok 5 PBL, Pelindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Hari ini saya ingin mempresentasikan berbagai kasus pelanggaran hukum masyarakat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Akbar Indra Pamungkas, lalu ada Angela Marcella, Fatika Lutfia, Maulidina Zahrani, dan Siva Sakira. Yang pertama, pengertian. Pelanggaran hukum adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Pada hakikatnya, pelanggaran hukum itu melakukan pelanggaran terhadap aturan agama, dasar negara, konstitusi negara, dan norma-norma sosial. Penyebab pelanggaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan yang ada. Lalu, contoh kasus pelanggaran hukum. Contoh kasus pelanggaran hukum perilaku yang bertentangan dengan aturan dikelompokkan menjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua, lalu mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar ibadah, lalu ada menonton TV, nonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Yang keempat, ada menonton TV hingga larut malam. Yang kelima, ada bangun kesiangan. Lalu dalam lingkungan sekolah diantaranya ada mencontek ketika ulangan, terlambat datang ke sekolah, membolos saat pelajaran berlangsung, tidur di dalam kelas saat proses kegiatan pembelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak mengerjakan tugas dan PR, tawuran antar pelajar, berpakaian tidak rapi, dan tidak sesuai peraturan sekolah. Lalu ada di dalam lingkungan ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti tanpa alasan yang jelas. Lalu ada main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obatan terlarang, atau narkoba. Lalu yang terakhir ada mabuk-mabukan dan melakukan tindak diskriminasi terhadap orang lain. Contoh nyata penerapan di kehidupan sehari-hari. Contoh nyata penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terjadi pelanggaran hukum terhadap Majelis Hukum di Ambon, Maluku, menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah terhadap Marianus Kainama karena terbukti memiliki, membawa, atau menyimpan narkotika golongan 1, bukan tanaman jenis sabu. Adapun hal yang memberatkan terdakwa, dihukum penjara dan denda karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa bersikap sopan dan perbuatannya belum pernah dihukum. Berita ini dikutip dari Antara News Selasa 22 Juni 2021. Yang kedua ada kasus diskriminasi yang dilakukan oleh Ambrosius. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah foto tangkapan layar berisi muatan yang diduga rasialisme melalui akun Facebook Ambrosius Nababan. Unggahan ini ditujukan kepada Natalius Pigai. Meskipun demikian, Ambrosius telah meminta maaf kepada Pigai dan masyarakat Papua atas dugaan tindakan rasialisme yang telah dia lakukan. Ia mengaku bersedia untuk menempuh jalur damai terkait perkara ini. Ancaman hukumannya pun di atas 5 tahun penjara.
Berita ini dikutip dari CNN. Yang ketiga, contohnya adalah kejadian tawuran yang terjadi di belakang, yang terjadi di Kampung Rawa Badung, RT 11 RW 7, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu 14 November 2021. Dilaporkan ada korban meninggal dunia dan luka-luka. Belum diketahui secara pasti penyebab tawuran yang terjadi. Polisi sedang mencari para pelaku yang terlibat. Kita sebagai warga negara yang baik harus bijak dalam menegakkan hukum. Kita mempunyai kewajiban untuk melindungi negara kita sendiri, ditambah dengan hak kita untuk berpendapat. Kita bisa melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di kehidupan kita sendiri, ditambah dengan hak kita untuk berpendapat. Kita bisa melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di kehidupan. Kita bisa mengikuti hukum yang berlaku secara bijak, mempelajarinya, dan memberitahu pada orang-orang yang belum tahu tentang hukum yang berlaku. Baik, sebelum kita melanjutkan ke kesimpulan dan juga penutupan, saya akan memberikan video tentang penegakan hukum di Indonesia, yang dimana video ini diupload oleh Berita Satu di YouTube pada tahun 2014. Video ini membahas tentang penegakan hukum di Indonesia, kasus-kasus penegakan hukum, dan juga survei penegakan hukum di Indonesia. Menurut survei, sebanyak 56% warga merasa kurang puas atas penegakan hukum di Indonesia, dan sebanyak 29,8% warga merasa sangat puas. Dari survei tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ada ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Persoalan hukum dan HAM juga masih menjadi sorotan yang mengawali tahun 2021. Indonesia juga merupakan negara hukum yang menghormati dan melindungi HAM. Karena negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan, juga memberikan pemajuan, dan pemenuhan HAM baik sipil politik atau sipol dan sosial, ekonomi, dan budaya atau ekosop. Seperti yang dikatakan oleh advokat sekaligus ketua Forum 4 de facto, Ferry Kusuma, penghormatan merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan HAM baik yang ada dalam peraturan atau praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, kita akan lanjutkan ke kesimpulan dan juga penutup. Kesimpulan dan penutup. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau kelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Ini merupakan salah satu bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum di Indonesia masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti egoisnya seseorang dan sikap yang kurang peduli atau kurangnya toleransi, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain. Pelanggaran ini bisa terjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran hukum ini bisa memberikan dampak baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, baik secara kecil maupun secara besar. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita senantiasa bersikap bijak dalam pelaksanaan hukum yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kesalahan kata atau apa yang saya bicarakan tidak sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.